Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rosyadi. Saya dari kelas TIE semester 6 Universitas Andokoyah dengan NIM IST 2104103. Di sini saya akan membuat sebuah simulasi jaringan wireless menggunakan Cisco Packet Tracer, yang mana saya di sini akan membuat simulasi dari sebuah sekolah atau lembaga. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah menyediakan beberapa perangkat yang kita butuhkan. Perangkat pertama ada Cloud PT, kemudian DSL modem, dan yang selanjutnya kita juga butuh router. Kita ambil router yang 1841. Nah, selain itu kita juga membutuhkan 2 switch. Kita ambil yang generik. Nah, kita rapikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Lalu setelahnya kita juga membutuhkan satu akses point PT. Nah, selain itu kita juga menyediakan server. Kita butuh 2 server seperti ini. Nah, setelah kita menyediakan server, kita juga akan menyediakan sebuah PC dan sebuah printer. Nah, PC dan printer ini kita kasih label dulu, yang mana kita itu ingin menjadikan ini sebagai satu ruangan. Oke. Nah, dalam ruangan ini ada PC dan printer. Oke, kita kasih nama dengan nama ruang TU. Nah, kalau sudah, kemudian kita juga akan menyediakan beberapa PC di sini. Kita akan membangun sebuah lab komputer. Oke. Lima, 6, 7, 8. Oke, cukup 9 aja ya. Kita rapikan. Kita juga kasih label lagi seperti ini. Kita jadikan ini sebagai ruang laboratorium, ruang lab komputer. Oke, cukup. Nah, selanjutnya di sini di akses point PT kita juga akan memberikan beberapa perangkat. Kita ada laptop, tablet, smart device, laptop lagi. Ini bebas ya, kita mau kasih berapapun. Di sini juga ada, kasih di sini, kasih PC, kasih laptop lagi, kasih HP dan laptop lagi, misalkan kayak gini ya. Terus jangan lupa kita juga kasih label, ini mau dijadikan ruangan apa. Nah, seperti ini. Oke. Di sini juga. Ini merupakan 2 ruangan ya, teman-teman. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita kasih label. Di sini kita kasih ruang guru. Ruang guru. Nah, kemudian setelah itu sebelahnya kita kasih di sini kita kasih ruang kelas. Oke, kemudian
setelah ini kita akan melakukan pengkabelan pada setiap perangkatnya. Pertama, kita akan menghubungkan cloud PT dengan DSL modem. Kita itu pakai otomatis saja ya di sini. Oke, seperti ini. Terus selanjutnya kita pakai otomatis juga. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di switch PT di sini kan ada beberapa ini port. Nah, di sini kita ambil port first Ethernet-nya, itu kita kasih port first Ethernet. Nah, kita itu kasih tambahin port di ini yang PT switch NM1CFE. Nah, kita masukkan. Oke, seperti ini. Kita fullin aja semua lubangnya. Nah, jangan lupa kita hidupkan lagi power on. Lakukan hal yang sama ke switch yang satunya. Matikan power dulu. Ambil port yang tidak dibutuhkan. Nah, setelah itu kita lanjut pengkabelannya, teman-teman, pakai otomatis. Nah, sebelum kita melakukan pengkabelan ke ruang lab komputer, sebelumnya kita melakukan pengkabelan pada server dulu. Sebenarnya bebas sih mau dari mana dulu. Nah, kita ke switch yang 0, server PT 0, ke server PT 1, kemudian juga ke printer 0 dan ke PC 0. Nah, lanjut di bagian switch 1. Kita lakukan hal yang sama, ambil otomatis, lakukan pengkabelan. Ulangi sampai seluruhnya selesai. Oke. Kemudian di sini juga. Nah, lanjut. Kemudian setelah seluruh kabel ini dihubungkan, kita akan lanjut setting server. Ini adalah server DHCP, kita ubah namanya. Yang ini server DNS. Oke, kita lakukan setting pertama pada server DHCP. Nah, kita klik, terus kita ke config. Di sini kita ketik di bagian gateway 192.168.10.1. DNS-nya kita kasih 192.168.10.222. Oke, kemudian bagian DHCP kita on kan. Default gateway-nya sama dengan yang tadi. DNS servernya juga sama. Start IP address itu mengikuti default gateway 192.168.10.1. Subnetnya 255. Kemudian save. Nah, kemudian juga kita jangan lupa ke desktop, IP configuration. Kita masukkan IP address sesuai dengan default gateway-nya. Nah, subnet mask akan muncul secara otomatis. Kemudian setelah melakukan
setting pada server DHCP, kita pindah ke server DNS, kita klik satu kali, config, gateway-nya 192.168.10.1 sama yang tadi 168.10.222. terus kita ke desktop, IP configuration, IP address-nya 192.168.10.222 karena ini DNS ya. Oke, udah. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan routing pada router 0. Kita klik satu kali, config, device Ethernet 0, kita on kan, kita masukkan IP address 192.168 DHCP. Ini IP address DHCP ya yang tadi. Klik, terus device Ethernet 1 kita on kan lagi. Yang ini kita kasih IP dari DNS. Oke, sudah. Sebelum melanjutkan ke bagian access point atau ke jaringan wirelessnya, kita coba dulu ya, kita lihat apakah setting server pada DHCP dan DNS itu sudah berhasil atau tidak. Kita ke PC dulu, desktop, kita cek IP, kita klik ke DHCP. Oke, berarti di sini akan muncul dengan otomatis beberapa IP address-nya, subnet mask, default gateway, sama DNS servernya. Karena sebelumnya kita sudah lakukan setting server pada DHCP dan server DNS. Nah, kita itu lakukan juga pada yang lainnya. Oke, kita cek juga yang lainnya agar nanti itu langsung pasti udah berhasil atau enggak gitu. Ini berhasil. Lakukan hal yang sama pada perangkat-perangkat yang terhubung dengan kabel. Nah, server DNS dan DHCP itu tadi intinya dengan kedua server itu kita itu dapat request IP address dengan otomatis seperti itu. Oke, kita lanjut di bagian access point. Di sini kita ubah dulu namanya ya biar mudah diingat, sekolah. Anggap gini ya. Oke, lanjut, kita klik satu kali, pilih config, kita ke port 1, kita ubah namanya sekolah misal gitu. Terus di sini kita setting passwordnya dengan klik WPA2 PSK. Kita kasih password yang mudah saja, 1 sampai 8. Nah, kalau udah kita X. Nah, selanjutnya bagaimana agar perangkat-perangkat ini dapat terhubung ke wifi sekolah di access point tadi. Oke, kita mulai dari bagian PC 10 yang ada di ruang guru. Pertama kita tuh klik di physical ini. Pertama ini di sini ada power kan, kita off dulu, kita ganti portnya seperti ini. Setelah itu kita klik ke desktop, PC wireless, connect, refresh. Nah, di sini akan muncul nama wifi yang sudah kita setting tadi. Kita klik, kemudian connect-kan. Di sini masukkan password sesuai dengan passwordnya tadi, connect. Nah,
Kalau udah terkonek itu akan otomatis jadi seperti ini, akan ada penghubung antara PC 10 dan akses point yang sekolah. Kemudian kita juga lakukan pada laptop. Di sini kita off-kan dulu, ganti port, on-kan lagi, jangan lupa. Ke desktop, PC wireless, connect, refresh, klik, connect, masukkan sandi. Oke, lanjutkan untuk hal yang lainnya. Nah, untuk ponsel di sini, kalau kita ke desktop ini nggak akan ada IP configuration, maka kita ke config, kita ke wireless 0, SSID kita ubah sesuai nama wifi, ini sekolah, terus passwordnya 123456778. Kalau udah kita X, lanjut, lakukan hal yang sama pada semua perangkat. Kemudian di sini ada tablet PC. Ini caranya itu sama dengan yang ponsel. Oke, setelah semuanya tersetting seperti ini, maka tandanya itu akan hijau-hijau seperti itu, yang enggak ada yang merah. Kita coba apakah benar sukses atau tidak. Pertama kita kirim di satu kelas dulu, PC 3 kirim ke PC 7. Oke, successful. Kemudian yang lainnya juga, laptop 1 ke tablet PC, successful. Terus di laptop 3 ke PC 10, sukses juga. Kita coba PC 0 ke printer. Oke, di sini sukses. Nah, selanjutnya kita delete dulu ya. Nah, kemudian kita coba di ruangan yang berbeda. Kita coba dari PC 8 ke ruang guru PC 10. Oke, sukses. Dari ponsel 0 ke PC 0, sukses juga. Terus dari laptop 3 di ruang guru ke printer di ruang TU. Oke, sukses. Jadi semuanya sudah berhasil. Untuk praktik ini mungkin hanya sampai di sini saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.